belajar untuk bergerak dan bergerak untuk belajar. Mata pelajaran ini mempunyai kekhasan tersendiri dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya, karena digunakannya aktivitas gerak fisik sebagai sarana atau media dalam mendidik siswa serta memerlukan alat dan tempat yang luas. Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2005, tujuan dan fungsi pendidikan jasmani yaitu pendidikan nasional yang berfungsi sebagai pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman, bertakwa, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendidikan jasmani ini merupakan pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan dalam hal fisik, mental, serta emosional. Beberapa ruang lingkup dalam pendidikan jasmani, yaitu yang pertama, permainan dan olahraga. Yang kedua, aktivitas pengembangan. Aktivitas pengembangan adalah aktivitas yang dilakukan guna mengembangkan jasmani peserta didik secara keseluruhan. Yang ketiga, yaitu pendidikan di luar kelas. Pendidikan di luar kelas dapat dilakukan seperti di lapangan terbuka, hutan, cagar alam, museum, dan kebun binatang. Aktivitas yang termasuk pendidikan jasmani di luar kelas mencakup karya wisata, berkemah, pengenalan lingkungan, menjelajah, dan mendaki gunung. Melalui pendidikan luar kelas, peserta didik dapat belajar membentuk konsep diri. Yang keempat, aktivitas air. Aktivitas air merupakan pendidikan jasmani yang dilakukan dengan melibatkan media air. Contohnya media ini dapat berupa kolam renang, sungai, danau, dan pantai. Dan yang kelima, yang terakhir, senam. Senam merupakan salah satu media pembelajaran dalam pendidikan jasmani. Media ini digunakan untuk meningkatkan keterampilan gerak serta melatih keberanian. Olahraga adalah sebagian dari proses pendidikan yang digunakan untuk meningkatkan bidang potensi jasmani dan rohani di tingkat individu maupun anggota masyarakat. Olahraga pada umumnya bertujuan untuk memelihara atau meningkatkan kemampuan dan keterampilan fisik sambil memberikan rasa relaksasi bagi seseorang yang melakukan olahraga tersebut dan memberikan hiburan bagi seseorang yang sedang menonton olahraga tersebut. Tujuan dari pendidikan olahraga ini adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan para siswa. Apabila pendidikan olahraga yang didominasi oleh aktivitas fisik dilakukan secara teratur dan sesuai perkembangan anak-anak, maka anak-anak akan memiliki tingkat kebugaran fisik yang lebih baik. Selain itu, pendidikan olahraga juga dapat meningkatkan kinerja otak manusia sehingga dapat bekerja maksimal. Dengan kondisi fisik yang lebih bugar dan daya pikir yang lebih baik, pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepercayaan diri seseorang. Seseorang juga melakukan olahraga yang pertama terletak pada materinya. Pada pendidikan jasmani, para guru biasanya cenderung mengajarkan gerakan yang disesuaikan oleh kemampuan masing-masing siswa. Untuk itu, biasanya gerakannya dapat ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, ataupun gerakan manipulatif. Sedangkan pada pendidikan olahraga, biasanya para guru hanya mengajarkan sebatas pada teknik olahraga yang dipelajari, seperti yang ada pada permainan bola besar ataupun permainan bola kecil. Selanjutnya ada cabang-cabang pendidikan olahraga. Yang pertama ada atletik yang biasanya mencakup lari jarak jauh, lari jarak menengah, lari maraton, lempar cakram, lompat tinggi, ataupun lompat jauh. Yang kedua ada permainan bola kecil yang biasanya mencakup permainan bulu tangkis, tenis meja, dan permainan bola kasti. Yang ketiga ada permainan bola besar seperti sepak bola, bola basket, dan bola voli. Kemudian ada cabang renang yang biasanya mengajarkan para siswa berbagai macam gaya seperti gaya punggung, gaya dada, gaya bebas, dan gaya kupu. Dan yang terakhir ada cabang bela diri yang mencakup
bela diri pencaksilat, taekwondo, ataupun karate. Kesehatan adalah merupakan suatu keadaan di mana kondisi tubuh kita ini dalam keadaan baik atau keadaan sehat, seperti baik sosialnya, jasmaninya, dan rohaninya. Nah, tujuan untuk kehidupan yang sehat yaitu yang tujuan yang pertama yaitu kita harus meningkatkan kemampuan masyarakat kita nih untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatannya. Nah, terus juga tujuan yang kedua adalah menjadikan kesehatan ini sebagai kebutuhan utama di masyarakat. Terus juga yang ketiga ini meningkatkan pengembangan dan penggunaan sarana dan prasarana kesehatan secara tepat. Terus juga yang keempat adalah meningkatkan tanggung jawab dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan. Terus juga ada yang kelima, memiliki daya tangkal atau pemberantasan terhadap penularan penyakit. Yang keenam, memiliki kemauan dan kemampuan masyarakat terkait dengan penyembuhan dan pemulihan. Perilaku hidup sehat dan bersih merupakan pengendalian semua faktor. Ada 10 keterampilan hidup sehat yang perlu dipraktekkan, yaitu 1. Empati, kedua, kesadaran diri, ketiga, berpikir kreatif, pengambilan keputusan, pemecah masalah, berpikir kritis, komunikasi yang efektif, hubungan antar pribadi, mengendalikan emosi dan mengatasi stres. Pembiasaan aktivitas fisik merupakan pembiasaan aktivitas fisik di sekolah untuk mendukung pencapaian tumbuh kembang seorang anak, menjaga kebugaran dan mencegah resiko penyakit tidak tertular.